Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya tak kurang dari satu apapun. Amin. Anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Masih dalam materi di bab 4 mengenai teks tanggapan. Hari ini kita masuk ke bagian struktur, menelaah struktur dan bahasa dari teks tanggapan. Ayo, kamu bisa ambil buku dan buka bukumu halaman 93. Ayo semua siapkan bukunya. Sudah? Nah, kita mulai ya. Teks tanggapan dibangun oleh struktur dan bahasa. Struktur dalam teks tanggapan ada 3, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Yang merupakan bagian dari konteks adalah apa yang ditanggapi, di mana yang ditanggapi itu di mana, kemudian peristiwa apa yang sedang ditanggapi. Baru masuk kita yang kedua, deskripsi. Deskripsi di sini mengenai apa dan bagaimana sesuatu itu ditanggapi. Baru yang terakhir pada bagian struktur yaitu mengenai penilaian. Apa yang kita pikirkan dari sebuah teks tanggapan? Ya, apa yang kita pikir, misalnya kita ada menanggapi sebuah buku. Jadi apa yang ada, penilaian itu berisikan apa yang ada dalam pikiran kita yang menilai. Nah, itu tadi bagian struktur. Kemudian bagian bahasanya, bahasa yang ada di dalam teks tanggapan itu bersifat deskriptif. Apa itu deskriptif? Artinya bahasa yang digunakan dalam teks tanggapan itu menggambarkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Kemarin sudah dijelaskan. Sesuatu itu bisa yang kita tanggapi dari kawan kita sendiri, terus hasil karya sastra, atau hasil karya orang lain, itu sesuatunya ya. Kemudian jadi bahasa tadi menggambarkan, oh, kita sedang menanggapi sebuah buku ini. Buku ini kita gambarkanlah buku tadi. Buku ini bukan menggambar melukis ya, tapi menggambarkan gambaran dari sesuatu tadi, buku tadi misalnya. Nah, kemudian di bagian penilaian itu yang kita pikirkan itu tadi berisikan pujian dan kritik. Pujian. Ibu rasa semua sudah pernah memuji ya kan? Sudah tahu memuji itu apa. Nah, tapi bagaimana cara kita memuji? Itu yang harus kita lebih tahu lagi. Kalau kita memuji, kita memberi pujian, artinya kita memuji, kita harus tulus. Tulus ya, jangan terpaksa kamu puji seseorang, tapi kamu tidak tulus. Yang kedua, hormati. Sesuatu tadi yang dipuji tadi beri rasa hormat atau dihargai gitu ya. Wah, ini bagus sekali nih, ini punya nilai jual yang tinggi nih. Nah, itu dia. Seperti waktu juga kita memuji. Kalau kita memuji, kita sesuaikan dengan waktu. Kita lihat kondisinya, cocok tidak kita puji dia ketika dia sedang bagaimana ya, lihat situasi lah pokoknya ya. Kemudian yang berikut, berikan rasa nyaman. Yang kita puji itu adalah karya orang lain. Jangan kita kaitkan dengan diri kita. Kita puji hasil orang lain, artinya jangan dikaitkanlah dengan diri kita, keadaan kita. Itu ya. Kemudian kita masuk ke bagian kritik. Kritik masih dibuka bukunya ya, lihat di situ bukunya, diperhatikan juga bukunya di halaman berapa itu. Masuk kita bagian bahasan berikutnya, mengkritik. Kritik yang benar itu akan mendorong seseorang untuk berkembang lebih baik. Kritik yang benar ini bisa sama-sama dilihat di buku halaman 97.
Memberi kritik yang benar akan mendorong seseorang untuk berkembang lebih baik. Kritik membangun dapat meningkatkan karakter orang dan menghindari menyalahkan dan menyerang pribadi. Paham maksudnya? Jadi kita buat kritikan kepada hasil karya orang lain, kita kritik orang lain tujuannya untuk membangun, bukan melemahkan, bukan menjatuhkan. Oh iya benar juga ya, dikritik, kita kritik seseorang, orang yang dikritik merasa oh iya benar juga ya, kalau tadi aku pakainya begini itu kurang bagus. Oh artinya jangan lagi dipakai yang seperti ini. Seperti itu kalau kita mau mengkritik kawan gitu ya. Atau kita mengkritik karya orang lain, misalnya lukisan. Sebenarnya lukisanmu itu sudah bagus, tapi kalau begini warnanya diganti dengan ini akan lebih bagus lagi. Orang yang dikritik pun tidak akan tersinggung kalau bahasa kita baik. Nah, di pelajaran sebelumnya itu ada bagaimana cara kita berbahasa dengan santun. Itu kaitannya dengan mengkritik. Ya, itu aja Ibu rasa hari ini. Ya, untuk lebih lanjut lagi, kamu baca-baca lagi bukumu, pahami lagi isinya, ya. Nanti dicatat kembali mana hal-hal yang penting, ditulis di buku catatanmu dengan rapi. Satu, ingat, coba berlatih terus menulis tulisan sambung, tegak sambung. Udah ya, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.